Masjid adalah bangunan tempat beribadah umat muslim. Dalam syariat Islam, masjid memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pusat ibadah seperti sholat, zikir, dan berdoa sebagai suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah secara langsung, dan yang kedua adalah sebagai pusat pengembangan ibadah sosial, yaitu tempat untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Masjid-masjid kuno yang dibangun ratusan tahun lampau yang sampai kini masih tegak berdiri menarik untuk ditelusuri. Keberadaan masjid-masjid kuno yang dibangun pada awal abad ke-15 sampai abad ke-19 Masehi ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Beberapa masjid kuno yang ditelusuri diantaranya Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Masjid Agung Demak, Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon, Masjid Gede Kauman dan Masjid Selo di Yogyakarta, Masjid Agung Manonjaya di Tasikmalaya, hingga Masjid Jutmutia di Jakarta. Salah satu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo dengan cara mendakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Masjid kuno di Pulau Jawa rata-rata masih menggunakan bangunan Jawa Hindu-Buddha yang sudah mendapat pengaruh Islam dengan beberapa perubahan, seperti Masjid Sunan Ampel yang secara apik mengadaptasikan nilai-nilai Islam ke dalam arsitektur Jawa. Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya didirikan oleh Raden Ahmad Ali Rahmatullah alias Sunan Ampel, merupakan tempat berkumpulnya para ulama dan wali Allah untuk membahas tentang keagamaan dan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Berdirinya Masjid Sunan Ampel ini pada tahun 1403. Memang ada sejarah yang menuliskan masjid ini dibuat pada tahun 1421. Namun saya mencoba meneliti itu ada kemungkinan bahwa itu renovasi. Jadi karena kedatangan Sunan Ampel pada tahun 1403. Masjid ini asalnya rumah lalu direnovasi dijadikan sebuah masjid. Atap masjid berbentuk tajuk, piramida bersusun 3, mengadopsi arsitektur Majapahit. Dalam tradisi Jawa, tajuk merepresentasikan gunung yang diyakini sebagai tempat suci. Ya, tidak diragukan lagi, atap bersusun 3 adalah elemen arsitektur Hindu Jawa. Akan tetapi nilai-nilai di balik bentuk atap tersebut kental dengan ajaran Islam. 3 tingkat dimaknai sebagai Islam, iman, dan ihsan. Susunan 3 atap ditopang dengan 4 pilar utama yang terbuat dari kayu jati dengan tinggi 17 meter tanpa sambungan, menunjukkan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Dalam sebuah hadis dikatakan sholat adalah tiang agama. Tinggi tiang di sini tidak lain merupakan simbolisasi ajaran hadis yang menekankan pentingnya sholat dalam kehidupan orang muslim. Hingga sekarang, tiang-tiang ini masih kokoh berdiri meskipun telah berumur kurang lebih 600 tahun. Gapuro atau pintu gerbang konon berasal dari kata Arab gafura yang berarti ampunan. Dibangun di area masjid untuk mengingatkan setiap umat muslim agar memohon ampunan sebelum memasuki kawasan suci dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ada 7 gapura. 7 gapura yang 2 sempat dibugar dan ada di antara lain di ampel masjid itu. Dulu ada gapura di situ, jadi 7 tinggal 5. Nah, 7 itu ada arti sebuah kehidupan seperti itu, dan itu ada langit itu 7, di surga itu 7 juga, dan di neraka juga 7. Banyak sebetulnya, dan kalau kita sujud
juga ada 7 tangan, 2 dahi, lutut, dan telapak kaki, ada 7. Masjid Agung Demak berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Demak yang muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Raja pertama kerajaan tersebut adalah Raden Patah yang diangkat oleh Wali Songo. Di samping sebagai pusat pemerintahan, Demak sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pembangunan telah dimulai sejak tahun 1477 Masehi dan dapat diselesaikan pada tahun 1479. Ditandai dengan adanya sengkala Mamet berupa gambar berbentuk bulus, kerata basa bulus dengan artian melebu kudu alus. Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya khas Majapahit yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Persinggungan arsitektur Masjid Agung Demak dengan bangunan Majapahit bisa dilihat dari bentuk atapnya beradaptasi dari bangunan peribadatan agama Hindu. Bentuk ini diyakini merupakan bentuk akulturasi dan toleransi masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam di tengah masyarakat Hindu. Kecuali bagian mustoko yang berhias asma Allah serta menara masjid yang sudah mengadopsi gaya menara masjid Melayu. Masjid Agung Demak pada dasarnya berdiri pada 4 tiang pokok sebagai penyangga bangunan atau disebut soko guru. Masing-masing adalah sumbangan dari para wali, di antaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Di antara 4 tiang itu ada 1 tiang yang sangat unik, dikenal sebagai tiang tatal, yaitu dibuat dari serpihan kayu yang ditata dan dipadatkan, kemudian diikat sehingga membentuk tiang yang rapi yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar. Di bagian belakang ruang utama terdapat serambi yang memiliki tiang-tiang penyangga yang disebut Soko Majapahit. Berjumlah 8 buah dan diperkirakan berasal dari kerajaan Majapahit. Allahumma ftah lana abwaab. Seperti Masjid Ampel dan Demak, Masjid Sang Cipta Rasa ini masih berhubungan dengan Wali Songo. Masjid Sang Cipta Rasa memiliki makna bangunan yang agung, sengaja dibangun untuk dipergunakan umat untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam 3 kata yang mewakili nama masjid, yaitu Sang yang berarti keagungan, Cipta yang bermakna dibangun, dan Rasa yang berarti digunakan. Memang masjid ini unik, Bu, tidak pakai bahasa Arab. Namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, mengambil daripada bahasa ini, Bu. Perpaduan antara Jawa dengan Sangsekerta. Seperti halnya tidak terdapat dengan masjid-masjid lain di sini itu. Kalau setiap Jumat yang mengumandangkan azannya itu 7 orang. Disebut azan pitu. Nah, ini. Lalu khotbahnya juga manakala itu khotib itu naik mimbar lalu khotbahnya itu pakai bahasa Arab, tidak boleh terjemah. Harus pakai bahasa Arab, tidak boleh dimaknai dan sebagainya. Kemudian imamnya ada 2. Kenapa 2? Yang satunya itu kalau takbir, sementara yang di belakang ini untuk meneruskan itu. Mungkin dulu beralasan belum ada pengeras suara atau sensitif. Sekalipun sekarang di mana-mana ada, tapi tetap masih dilaksanakan seperti begitu. Masjid Sang Cipta Rasa dibangun pada zaman Sunan Gunung Jati.
Saat itu Sunan Kalijaga dan Raden Sepat ditugaskan untuk menjadi arsitektur dalam pendirian masjid. Masjid yang berdiri kokoh dibangun pada tahun 1489 Masehi ini lokasinya tidak jauh dari Keraton Kasepuhan. Didominasi dengan tembok batu bata berwarna merah, memiliki keunikan dan mitos yang masih dilestarikan sampai saat ini. Gaya arsitektur masjid mengambil perpaduan gaya Jawa dan Hindu Majapahit. Hal ini bisa dilihat dari gapura di bagian halaman masjid dan serambi, serta atap masjid yang menyerupai rumah joglo, yaitu rumah adat masyarakat Jawa. Masjid Sang Cipta Rasa pada awalnya dibangun dengan 12 tiang penyangga atau soko guru yang terbuat dari kayu jati. Namun karena faktor usia, kayu penyangga ditopang dengan tiang-tiang yang terbuat dari besi, serta menambahkan 18 penyangga baru saat renovasi. Ada kesamaan dengan Masjid Agung Demak, yaitu salah satu tiang merupakan tiang tatal yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Pada bagian mihrab atau tempat imam memimpin sholat, terdapat 3 ubin yang dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Ketiga unsur ini mewakili iman, Islam, dan ihsan. Terdapat unsur Majapahit yang terukir di dalam mihrab tersebut dan memiliki kuncup daun teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Mimbar dibangun menyerupai kursi dengan 3 anak tangga dan diberi nama Sang Rangga Kosa. Terukir motif membentuk bunga dan rantai di setiap sisinya. Masjid ini juga didekorasi dengan maskuro. Bangunan atau pagar yang terbuat dari kayu ini merupakan tempat yang diperuntukkan bagi keluarga Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman, dan letaknya berada paling depan di sebelah kanan dan paling belakang di bagian kiri. Secara umum masjid ini mempunyai 9 pintu sebagai jalan masuknya. Yang unik adalah untuk memasuki ruangan ini, pengunjung harus melewati pintu berwarna merah yang ukurannya kecil sehingga harus membungkuk. Terdapat filosofi di balik pembuatannya, yaitu harus merunduk ketika memasuki sebuah tempat ibadah, maka sikap pun harus dijaga dan tidak boleh sombong. Keunikan lain dari masjid ini adalah adanya cempor yang dinamakan delepak, harus menyala selama 24 jam yang melambangkan adanya kehidupan. Kemudian penentuan waktu masuk zuhur dengan menggunakan bencet, semacam jam matahari. Selain itu terdapat sumur yang dinamakan sumur Bandung yang tidak pernah kering, dan konon airnya mengalir dari sumur ini dapat mengobati berbagai macam penyakit dan memudahkan rezeki bagi orang yang meminumnya. Terletak di sebelah barat kompleks alun-alun utara Keraton Yogyakarta, Masjid Gede Kauman Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Masjid Raya Kesultanan Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat dan Kiai Wiryokusumo sebagai arsiteknya pada tahun 1773 Masehi. Arsitektur bangunan induk berbentuk tajuk persegi tertutup dengan atap bertumpang 3 bernama tajuk lambing tepi dengan mustaka menggambarkan daun kluwi dan gada. Arti makna atap tumpang 3 ialah tahap kehidupan manusia, yaitu dari hakikat, syariat, dan makrifat. Bermakna keistimewaan bagi individu yang telah mencapai kesempurnaan hidup, dan gada berbentuk huruf alif sebagai perlambang hanya Allah yang satu. Ruangan ini berdinding batu alam putih dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu jati. Lantai ruangan terbuat dari marmer yang didatangkan dari Italia. Sama sekali tidak terdapat sapuan cat di ruangan ini, menandakan bahwa setiap orang yang hendak beribadah harus dalam kondisi suci.
berbeda dengan bagian luar yang lebih bernuansa etnik. Di depan masjid terdapat gapuro. Ini berasal dari kata gafuro yang berarti ampunan dari dosa. Gerbang berbentuk semar tinadu itu bermakna semar, seorang tokoh punakawan dari pewayangan Jawa yang akan mengasuh, menjaga, dan memberi suri tauladan kepada para raja dan satria. Masjid Selo atau Masjid Batu. Istilah ini menggambarkan warna bangunan yang dulunya berwarna hitam dan keras seperti batu karena bangunan tak ditopang oleh kayu. Masjid ini termasuk masjid tua karena didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1709 Saka atau sekitar 1787 Masehi. Jadi masjid ini keunikannya itu ini semuanya dari batu tanpa kayu sedikit pun. Ya. Semuanya dibangun dari batu yang ditata sedemikian rupa, ya, dan diambil titik tengahnya, kemudian dari 4 sudut diambil dinaikkan, disusun batu bata sehingga mencapai titik puncaknya yang sekarang menjadi dikatakan jungkup ya dari masjid ini. Pembangunan masjid bersamaan dengan pembangunan Istana Air Taman Sari, Pulau Gedog Segaran, dan Panggung Krapyak, sehingga bentuk bangunannya mirip atau nyaris sama. Gaya arsitektur dipengaruhi oleh gaya Portugis. Bangunan pokok dengan atap tajuk, mahkota stiliran tanaman dan burung, tampak luar garis-garis yang memberi kesan sirap. Secara fisik, tebal tembok bangunan kira-kira 70 cm sampai 1 meter. Kemudian disambung cor atap ke atas tanpa tiang. Pembuatan adonan cor menurut cerita tidak memakai air, namun memakai nira atau legen. Setelah kering, adonan tersebut keras seperti batu. Saat itu belum ada semen karena masjid dibangun 2 abad lampau. Dari catatan sejarah singkat Masjid Selo Panembahan yang disusun takmir Masjid Selo, disebutkan bangunan tersebut sebelumnya adalah tempat penyimpanan keranda jenazah, sampai akhirnya berubah fungsi kembali menjadi tempat sholat pada tahun 1963. Sedangkan pintu yang pendek, filosofinya adalah siapapun yang ingin menghadap Allah harus memberikan segenap hati dan raganya, di mana bagi orang Jawa menghormati dengan menundukkan badan. Ditutupi anjang-anjang, disirami mangkuk. Beralih ke Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya, berdiri sebuah masjid megah bernama Masjid Agung Manonjaya yang dibangun pada tahun 1837 Masehi pada saat Bupati Sukapura dijabat Wiradada VIII, di mana Manonjaya pernah menjadi ibu kota Tasikmalaya yang waktu itu masih bernama Sukapura. Terlihat di masjid ini ada beberapa yang masih asli, ada beduk, ada kentongan sama mihrab yang berada di depan masjid di ruangan utama. Kemudian ada sebilah jendela yang masih utuh, yang ada daunnya, kalau istilah Sunda ada jalosinya. Kemudian terlihat di atas ada cungkup yang berasal dari kawasen, yang utamanya di paling depan. Nah, itu ada cungkup. Yang satunya lagi itu pewaris dari Tuan Syekh
Tuan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, itu terbuat dari tembaga. Kalau yang kawasen itu terbuat dari tanah liat, ya dari Banjar. Kemudian ini ada kaitannya dengan Pamijahan, itu masih ada kaitannya ini karena ini tempat istirahatnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dengan nuansa neoklasik khas bangunan di Eropa, secara umum arsitektur masjid ini memadukan desain Eropa dengan arsitektur tradisional Sunda dan Jawa. Nuansa tradisional ini sangat terasa dengan bentuk dari elemen bangunan serambi atau pendopo di sebelah timur dan mustaka atau memolo dengan 4 menara masjid yang berada di sisi kanan dan kiri dan 2 di tengah, sangat tampak khas arsitektur Eropa pada jendela dan menara yang ada di kanan dan kiri masjid. Kekhasan lainnya dari masjid ini adalah keberadaan 10 sakaguru. Bila Masjid Agung Demak menggunakan sakaguru yang terbuat dari kayu, sakaguru Masjid Manonjaya menggunakan pasangan bata. Masing-masing tiang berbentuk segi 8. Seperti umumnya masjid yang dibangun pada masa lalu, Masjid Agung Manonjaya ini juga menggunakan bahan yang terbuat dari kayu jati, kapur, dan tanah liat. Ketiga material ini digunakan sebagai bahan struktur rangka dan campuran tembok masjid. Keberadaan mustaka atau memolo di atas atap tertinggi masjid merupakan peninggalan Syekh Abdul Muhyi, ulama asal Pamijahan, Tasikmalaya Selatan. Keberadaan memolo ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kebudayaan Jawa di tanah Sunda sekalipun. Bentuk bangunan Masjid Jutmutia tidak seperti masjid pada umumnya. Bangunan ini tidak mempunyai kubah, menara, ataupun pelang nama besar yang biasa menjadi ciri khas masjid. Karena bangunan ini dulunya adalah bangunan kantor Biro Arsitek sekaligus pengembang atau perseroan terbatas Boplo, Peter Adrian Jacobus Moyen, yang membangun wilayah Gondang Dia di Menteng. Sebelum difungsikan sebagai masjid, bangunan ini pernah digunakan sebagai kantor pos, kantor jawatan kereta api Belanda, dan kantor Kempetai Angkatan Laut Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini juga pernah dipergunakan sebagai kantor urusan perumahan hingga kantor urusan agama. Dan baru pada zaman pemerintahan Gubernur Ali Sadikin diresmikan sebagai masjid tingkat provinsi. Meskipun telah mengalami perbaikan, namun masih tetap mempertahankan keasliannya. Bangunan dengan gaya arsitektur Art Nouveau ini berlantai 2 dengan bagian atas menara berbentuk persegi 4. Pada setiap sisinya mempunyai 3 buah jendela kaca yang menjadi ciri khasnya. Masih banyak lagi masjid cagar budaya di seluruh pelosok tanah air yang kaya akan sejarah. Berkunjung ke bangunan cagar budaya akan memperkaya wawasan kita tentang sejarah bangsa. Oleh karena itu, kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya Indonesia.